Hai, berjumpa lagi dengan kami Yayasan Aurika Surabaya. Seperti biasa kita akan mengobrol informatif. Nah, bintang tamu kita kali ini adalah kepala sekolah di KBTK Aurika Surabaya, yaitu dengan Bunda Lilis. Apa kabar Bunda Lilis? Alhamdulillah baik Bu Iva. Tetap sehat? Sehat. Oh, semangat gitu ya, seperti jargonnya kalau kita ngajar anak-anak gitu. Semangat. Oke. Nah, obrolan kita kali ini adalah tentang inklusi di KBTK Aurika. Seperti apa inklusi di KBTK Aurika itu nanti akan kita obrolkan dengan Bunda Lilis. Oke. Nah, Bunda Lilis, kita langsung saja ya. Nah, kapan Aurika ini menjadi sekolah inklusi gitu Bunda Lilis? Ini saya sedikit bercerita tentang Aurika ya Bu Iva ya. Boleh, silakan. Yang dulu awalnya di tahun 2004 Aurika itu berdiri tapi sebagai center terapi, tempat rehabilitasi anak dengan gangguan dengar. Oke. Nah, karena banyaknya kegiatan dan di situ juga ada kegiatan orang tua, parent support, yang akhirnya dengan banyaknya permintaan orang tua, juga kebutuhan anak untuk ke jenjang berikutnya. Lalu di tahun 2010 berdirilah PPT Bu Iva. Nah, setelah itu PPT itu apa ya? Untuk anak-anak prasekolah gitu ya? Ya, okay. PPT itu semacam kelompok bermain Bu Iva. Ya. Setelah itu di tahun 2012 berdirilah KBTK Aurika, yaitu dengan sekolah inklusi. Ya. Nah, kalau untuk di KBTK Aurika ini inklusinya seperti apa Bunda Lilis? Nah, ini sebelum saya jawab pertanyaannya Bu Iva, saya mau ceritakan dulu sebenarnya anak yang mau masuk di Aurika itu harus mengalami beberapa tahap. Salah satunya sebelum diterima atau tidaknya, di awalnya kita lakukan observasi dulu Bu Iva. Nah, untuk mengetahui kemampuan anak gitu ya, harus mereka untuk selanjutnya dipakai sebagai target pembelajaran gitu ya Bu Lilis, atau gimana? Nah, dengan observasi itu kita bisa melakukan target pembelajaran di dalam kelas. Kita juga melihat apakah anak itu mempunyai kekhususan atau dia mengalami hambatan atau kelebihan di anak-anak yang reguler. Nah, lalu dari situ untuk yang anak inklusi dibuatlah program pembelajaran inklusi. Nah, setelah itu masuklah dia untuk diterima di sekolah KBTK Inklusi Aurika, yang di sini yang dimaksud dengan inklusi Aurika yaitu penggabungan Bu Iva. Jadi untuk kapasitas muridnya sendiri 100% dari 75 anak reguler dan 25 anak berkebutuhan khusus. Oke. Nah, kalau untuk layanan sendiri, layanan di KBTK Aurika itu apa saja Bunda Lilis? Ini karena seiring berjalannya waktu ya Bu Iva, Aurika juga alhamdulillah banyak dikenal di masyarakat. Jadi tidak hanya anak dengan gangguan pendengaran saja, akan tetapi ada anak dengan gangguan autis, ada anak lambat bicara. Nah, dari itu ada beberapa layanan di TK Aurika, di KBTK Aurika. Salah satunya ada layanan terapi untuk anak gangguan dengar, yaitu terapi FET. Ada ruang sumber atau tempat terapi sensori integrasi. Nah, untuk penunjang lainnya itu ada kelas calistung ataupun pengayaan. Oke. Jadi artinya kalau misalnya ada anak yang memang kemampuannya dirasa dia perlu untuk kurang nih motoriknya, berarti ada latihan motoriknya gitu ya. Ada pengen khusus ya. Kembali lagi ke awal tadi ya, dengan observasi itu kan kita bisa melihat misalkan si A gitu ya. Ternyata waktu kita observasi dia ada hambatan di motoriknya. Nah, itu bisa nanti alokasinya masuk ke ruang sensori. Seperti itu. Apakah untuk observasi itu hanya pada anak yang ABK yang memang kita tahu bahwa dia anak ABK, atau untuk semua gitu?
Untuk semua meskipun itu reguler gitu Bunda Lilis? Kalau observasi itu semuanya Bunda Eva. Jadi tidak menutup kemungkinan juga anak reguler itu yang dalam tanda kutip dia itu kelihatan biasa saja. Baik-baik saja Ya, gitu ya. begitu berjalan waktu 1 bulan 2 bulan kelihatan ternyata dia ada gangguan lambat belajar. Oh, Ya, oke. Dan itu pasti observasinya juga butuh guru kelas gitu kan Betul ya. sekali. Dan juga mungkin psikolog gitu ya. Betul sekali Bu Iva. Oke, wow. Apakah kita juga bekerja sama gitu Bunda Lilis dengan kayak center-center atau dengan psikolog gitu? Adakah kerjasama dengan itu untuk di sekolah sendiri? Untuk kerjasamanya, Aurika sudah menjalin dengan beberapa ya Bu Iva ya, dengan lembaga misalkan psikolog dari Ubaya, dari UNESA, terus kita juga ada rekanan dokter tumbuh kembang. Sedangkan yang punya yayasan sendiri kan Ibu Sinta ya, psikolog, jadi yang paling dekat Ibu Sinta mungkin kita ada rujukan, kita bisa diarahkan gitu ya. Oke. Nah, kan kalau ada nggak sih gini, maksudnya gini, kalau untuk anak ABK itu kan seperti yang disampaikan oleh Bu Lilis ada ruang sumber gitu kan. Berarti kan itu gimana? Ruang sumber itu berarti anaknya sendiri atau nanti dia setelah dia mampu dia diintegrasikan atau gimana ya Bu Lilis? Ruang sumber itu tujuannya seperti ini. Ini saya ceritakan lagi untuk model pembelajaran inklusi Bu Iva tadi terlewat ya. Jadi kan ada metode pembelajaran yang ruang inklusi sendiri yang bergabung dengan anak reguler. Ada kelas persiapan dengan pendampingan khusus dan ada kelas pull out ya. Nah itu tadi dari situ nanti kita ketemunya di sini Bu Iva. Jadi anak yang misalkan dengan layatan yang terintegrasi tadi, anak dengan gangguan dengar ya kita misalkan bercerita anak gangguan dengar. Misalkan si Adi gitu ya. Nah ternyata si Adi itu tidak hanya gangguan pendengaran, ternyata dia ada masalah di sensorinya. Nah terus di pembelajaran di kelasnya ternyata dia ada untuk program remedial untuk pengayaan. Jadi inilah yang dimaksud dengan terintegrasi ruang sumber, guru kelas, juga terapis lainnya. Seperti itu Bu Iva. Oke. Wow, berarti juga benar-benar kalau untuk anak ABK yang datang ke Aurika untuk mendaftar sekolah itu benar-benar dilihat ya. Betul sekali Bu Iva. Wow, luar biasa ini ya. Biar kita tidak salah gitu loh Bu Iva. Benar. Tidak salah penanganan terutama ya. Betul sekali. Dan inklusi kita inklusi di Aurika itu benar-benar jalan gitu ya. Jadi kita benar-benar memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Betul sekali Bu Iva. Bukan berarti kita yang sudah diterima, yang penting ada murid gitu, bukan begitu ya Bu Lilis ya. Iya. Jadi tetap kita selalu istilahnya observasi awal, kita mengamati dan tetap kita evaluasi untuk target untuk perkembangannya dia. Ya, benar sekali. Jadi saya agak sedikit paham gitu ya, maksudnya agak berarti benar-benar ya kalau di Aurika itu tahapannya luar biasa gitu ya, dan penanganannya juga luar biasa untuk menangani anak-anak yang memang ABK dan juga reguler gitu ya, Bu Lilis. Wow. Nah, Bu Lilis, bisa nggak sih diceritakan ada misalnya Bu Lilis punya pengalaman nggak salah satu murid inklusi gitu ya, yang seru gitu tentang sekolah, tentang di KBTK Aurika gitu? Boleh sih Bu Iva. Saya nggak sebutin namanya ya. Jadi itu saya tuh punya murid ya Bu Iva. Dia itu anak gangguan pendengaran. Dia itu memakai alat bantu dengar juga. Nah, terus dia di Aurika itu dia masuk di ruang sumber. Jadi beberapa ruang sumber yang dia masukin karena dia bermasalah Bu Iva. Artinya tidak hanya dari dengan gangguan pendengaran ya. Betul sekali. Nah, dia masuk di ruang sumber kelas EVT, terus di SI, terakhir di pengayaan. Lah itu dari awalnya dia yang bahasanya itu yang minim sekali. Dia karena masuk di kelas
EVT, diet terapi di EVT, luar biasa Bu Iva, semakin berprogres. Nah, yang dia motoriknya, yang awalnya dia dengan usia yang memasuki 5 tahun, harusnya dia sudah dari segi motoriknya dia harus bisa berkembang. apa? Iya, dia semakin berkembang. Wow. Nah, yang ini yang di kelas pengayaan kita bantu sounding di pelajaran di kelasnya Bu Iva. Oke. Nah, seperti itu. Wow, luar biasa ya. Jadi Bunda-Bunda Aurika ini the best pokoknya ya. Oke, nah Aurika ini saya pernah dengar sih, maksudnya saya pernah lihat di apa namanya, di kita kan pernah sering ada tamu gitu ya, Bu Lilis ya. Nah, betul sekali. Kalau nggak salah Aurika ini KBTK Aurika ini pernah menjadi piloting gitu ya. Itu tamu dari mana saja atau seperti apa itu Bu Lilis? Alhamdulillah KBTK Aurika ini memang jadi sekolah piloting Bu Iva. Jadi sekolah KBTK yang jadi percontohan inklusi di Surabaya. Karena programnya sudah jelas. Nah, dan terstruktur, ada tahapannya gitu ya. Betul sekali. Promo terus. Ya. Ya, silakan. Nah, alhamdulillah juga beberapa kali kita kedatangan tamu Bu Iva, tidak hanya di Indonesia, tapi kita bisa mendunia. Malaysia datang loh Bu Iva, Selangor. Wow, Filipin ya. Betul sekali. Jadi dari tamu dari Malaysia. Itu dari Malaysia dalam rangka apa itu Bu Lilis? Studi banding Bu Iva tentang keinklusian. Mereka belajar ke kita gitu ya. Betul. Terus biasa dari Kepulauan Kalimantan, dia studi tiru baru-baru ini di kunjungan ke sini. Terus ada juga dari pondok pesantren yang di Jawa Tengah itu Bu Iva, untuk anak gangguan dengar. Oh, mereka dan juga masih banyak lagi Bu Iva. Dan mereka belajar ya bagaimana tahapan untuk inklusi itu seperti apa, proses pembelajarannya seperti apa gitu ya. Wow, Aurika, KBTK Aurika gitu ya. Sebelum kita tutup, kita suruh sekali hari ini kita boleh ya ngobrol-ngobrolnya. Tapi karena waktu, jadi kapan-kapan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi gitu ya. Dengan senang hati Bu Iva. Nah, sebelum kita tutup ini Bu Lilis, ada closing statement tentang KBTK Aurika, pesan maupun apa ya, mungkin bisa diceritakan, bisa diberikan pemahaman kepada orang tua bahwa inklusi itu seperti apa gitu. Silahkan Bu Lilis. Sekolah inklusi, sekolah yang ramah dengan anak, yang berpusat pada anak, dan kita juga merasa anak-anak itu akan terwadahi dengan sekolah di sini. Seperti itu Bu Iva. Oke, sip. Jadi KBTK Aurika inklusinya luar biasa. Bu Lilis, terima kasih sudah hadir di obrolan kita hari ini, seru banget, dan semoga tetap lancar ya KBTK inklusinya. Terima kasih Bu Iva. Oke, terima kasih sudah mengikuti obrolan kita hari ini. Sampai jumpa di obrolan kita dengan tema-tema yang lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.